Hai semuanya, hari ini saya akan memberikan tutorial gimana sih caranya membuat pembelajaran menggunakan Google Classroom dan menggunakan handphone saja. Nah, pertama-tama pastikan kalian sudah mendownload di HP kalian melalui Play Store, lalu pilih Google Classroom dan pilih kelas yang akan kalian berikan pembelajarannya. Setelah itu, kalian bisa buat topik terlebih dahulu. Topik ini agar memudahkan kalian untuk mengelompokkan pembelajaran-pembelajaran kalian. Nah, cara bikin topik gimana sih? Kalian tinggal klik saja tanda tambah yang ada di bawah yang berwarna hijau. Itu kalian klik, nanti kalian akan pilih topik seperti itu. Topik ini juga bisa digunakan jika kamu ingin membuat klasifikasi dalam kelasmu. Misalnya kalian pisahkan ya antara materi satu dan materi lainnya. Di sini saya sudah klik warna hijau tanda tambah dan saya add topik. Setelah itu saya tuliskan topik untuk pelajaran hari ini yaitu talking about self. Dan saya beri tanggal juga bulan dan tahunnya agar siswa saya tahu bahwa pembelajaran yang saya buat ini untuk tanggal segini, bulan segini, dan tahun segini. Lalu klik add. Setelah itu, klik lagi tanda tambah dan pilih yang apa yang akan kalian lakukan. Misalnya kalian ingin membuat absensi. Kalian bisa membuat ini, kalian pilih yang question. Setelah itu kalian tuliskan, are you ready for the class today? Nah, ini saya biasanya buat untuk absen. Jadi ketika siswa mengisi ini, maka siswa sudah termasuk mengisi absen pada hari ini gitu. Nah, di dalam instruction saya tuliskan klik yes I'm ready untuk menandakan kamu hadir pada hari ini, seperti itu ya. Tunggu sebentar, saya akan klikkan di sini. Dah. Karena ini adalah absen, maka tidak perlu penilaian. Jadi diubah jadi ungraded. Pointsnya dirubah jadi ungraded. Lalu kita pilih jam berapa deadline siswa boleh mengerjakannya. Nah, di sini saya buat maksimal mereka absen jam 11 karena pelajaran saya jam 10.30 sampai jam 11, misalnya seperti itu. Ini contoh saja ya. Lalu topiknya jangan lupa dipilih, topik yang untuk tanggal 22 Juli 2020. Itu contohnya ya. Saya pilih lalu save. Nah, di sini karena saya minta mereka mengklik, otomatis saya pilihnya yang multiple choice ya. Jangan pilih yang short answer, pilihlah yang multiple choice. Lalu di bagian option 1 saya tuliskan yes I am ready. Jadi nanti ketika siswa buka question ini, mereka hanya tinggal mengklik yes I am ready ini untuk menandakan mereka hadir pada pembelajaran hari ini. Setelah itu klik tanda 3 di bagian atas kanan dan kalian bisa melihat ini untuk dischedulekan. Schedulekan itu maksudnya apa sih? Jadi nanti akan muncul tautan ini pada jam tertentu yang kita setting. Misalnya ini saya buat jadwalnya jam 9.30. Nanti jam 9.30 barulah tautan ini akan muncul di halamannya Google Classroom siswa. Jadi kita jadwalkan terlebih dahulu ya. Nanti dia akan muncul sendiri pada jadwal yang kita buat. Setelah itu klik schedule di bagian atas ya. Sebentar, ini saya lihat jamnya dulu. 5 menit sebelum belajar ya. Misalnya saya buat jam saya kan 9.30, jadi saya buat 5 menit sebelum belajar dia akan muncul di Google Classroom siswa. Terus tinggal klik saja oke.
Nah, baru klik schedule di bagian atas ya. Selanjutnya saya klik lagi yang tombol warna hijau. Nah, nanti siswa akan melihat ini ya tautan saya. Selanjutnya kita akan membuat materials, pilih yang materials. Nah, ketikkan materi yang akan kita berikan. Di sini saya akan mengetikkan misalnya ini talking about self. Nah, ini adalah materi yang akan saya berikan pada pembelajaran saya. Setelah itu kita isi deskripsinya. Description ini perintah untuk siswa kita apa yang harus mereka lakukan. Setelah itu kita pilih topik. Masukkan dalam topik pembelajaran yang kita inginkan, save, lalu kita pilih link yang ada di atas. Kita tautkan ini, lalu kita pilih yang link. Karena saya akan memberikan video pembelajaran. Tapi kalau kalian ingin mensisipkan materi dari Google Drive kalian, atau mengupload file, atau memfotokan materi pelajaran kalian juga boleh. Lalu saya cari dulu ya YouTube saya, biar saya kopikan di dalam Google Classroom. Saya pilih dulu materinya. Saya klik share, copy link, lalu saya kembali ke Google Classroom. Saya pilih yang tautan tadi, saya pilih link, lalu saya kopikan di sini dan add. Nah, setelah kita klik add, nanti akan muncul ya videonya di attachment atau sisipan. Setelah itu kita schedule, karena saya ingin materi ini muncul pada waktu yang saya inginkan, seperti itu. Nah, ini saya setting jam segini ya. Sekarang masih jam 9.16, jadi nanti jam 9.25 akan muncul di halaman siswa. Kalau kalian mau bikin sehari sebelumnya juga boleh. Ini saya klik lagi tanda plusnya ya, misalnya sekarang kita mau bikin latihan untuk siswa. Kita pilih assignment atau question juga boleh. Di sini kita akan pilih assignment, lalu kita ketikkan apa nih yang harus mereka lakukan. Oh sorry, title-nya kita ganti deh, jangan perintahnya di sini. Jadi title itu judulnya dulu ya, judul materinya dulu. Saya tulis dulu talking about self, tadi kan judul materinya ya. Saya tulis assignment atau tugas atau latihan atau kuis juga boleh ya. Nah, baru di description kita tuliskan perintahnya suruh ngapain. Nah, di description ini saya tuliskan please tell me about yourself. Jadi saya minta mereka untuk memperkenalkan diri mereka ya, menceritakan tentang diri mereka. Terus write your introduction. Saya minta mereka untuk menuliskan introduction-nya atau perkenalan diri mereka di dalam Google Docs. Nah, jadi siswa akan menggunakan Google Docs dalam mengumpulkan. Google Docs itu apa sih? Google Docs itu semacam Microsoft Word pada komputer kita ya. Tapi ini adanya di Google gitu, di bagian Google sini. Jadi poinnya sudah ada. Due date itu batas pengumpulan tugas. Jadi saya bikin setting jam 11 siang. Nah, mereka terakhir ngumpul tugas jam 9 hari Rabu tanggal 22 Juli. Nah, jangan lupa dipilih topik dan isikan topik yang kita tuju ya. Nah, setelah begini kamu baca lagi perintah tugasnya. Nah, kalau ini tautan, misalnya kalian mau fotoin
tugas kita, misalnya tag foto boleh, upload file boleh. Kalau tag foto itu misalnya soal yang ingin dikerjakan siswa kamu fotoin, lalu setelah itu dikirimkan ke siswa. Nah, melalui ini saja. Jadi kalau tidak punya grup yang lain bisa pakai Google Classroom ini. Jadi tinggal tag foto dari materi yang ingin kalian berikan atau tugas yang ingin diberikan. Atau ini nih menggunakan Google Drive juga bisa ya. Jadi bebas banget, kalian bisa berekspresi dengan tautan di sini. Karena saya sudah tuliskan tugasnya apa, saya langsung schedulekan saja. Ini saya bikin schedule-nya hari Rabu. Ya, sebentar saya akan pilihkan di sini untuk hari Rabu. Ya, saya pilih ya, jamnya sudah sesuai jam 9.25. Oke, kalau sudah saya tinggal klik schedule. Nah, nanti jam 9.25 akan muncul di halaman Google Classroom siswa. Selanjutnya, jika kita ingin memberikan pertanyaan dengan jawaban singkat, kita bisa menggunakan question. Nah, pada question ini kita tinggal ketikkan saja apa nih pertanyaannya. Misalnya seperti contoh ya, saya ingin siswa saya menceritakan tentang temennya gitu. Who is your best friend misalnya gitu. Who is your best friend? Nah, ini saya mau mereka menjawab pertanyaan ini dengan singkat saja, bisa 1 paragraf atau 5 sentences misalnya gitu. Jadi yang singkat, jawaban singkat. Tapi juga bisa ya untuk jawaban multiple choice. Jadi kalian bisa pilih. Di sini saya mau jawaban singkat saja. Saya minta mereka menceritakan teman baik mereka. Lalu di instruction itu saya minta mereka please introduce your best friend. Nah, di sini nanti mereka akan menceritakan best friend mereka. Saya kasih clue. Nah, di sini saya tambahkan ya, perintahnya mereka harus ngasih tahu misalnya personality temennya, kenapa mereka mau temenan, seperti itu. Tunggu sebentar ya. Setelah sudah selesai, pointsnya saya buat 100 poin. Lalu kalau sudah, tinggal setting bagian due date-nya. Kapan terakhir pengumpulan tugas? Saya buat tanggal 22 jam 11. Setelah itu jangan lupa pilih topik dan masukkan dalam topik pembelajarannya. Lalu saya biasanya pilih ini untuk short answer, karena kan saya mintanya jawaban singkat ya, bukan pilihan ganda. Jadi saya minta siswa saya menjawab dengan singkat, jadi saya pilihnya short answer. Lalu student can edit answer. Ini maksudnya apa sih? Siswa jika setelah mengumpulkan, dia boleh ngedit lagi jawaban dia kalau misalnya dia ada yang galau jawabannya. Tapi kalau student can reply to each other, biasanya saya patiin, kecuali kalau itu adalah suatu discussion. Kalau sudah saya patikan, nanti siswa tidak bisa saling komen jawaban siswa satu dan lainnya gitu. Tapi kalau saya hidupkan, mereka boleh komen jawaban temannya. Nah, kalau sudah, kita tinggal pilih schedule kan di titik 3 di bagian kanan atas. Schedule, lalu pilih jamnya, tanggalnya seperti itu ya. Ya, diokekan lalu klik schedule. Mudah kan? Jadi kalau misalnya membutuhkan pertanyaan dengan jawaban singkat, pilihnya yang question. Nah, selanjutnya gimana sih caranya biar saya misalnya nyuruh siswa saya ngerjain latihan yang ada di buku cetak, tapi jawabannya saya mau mereka kumpulkan di Google Classroom. Nah, gampang banget. Kalian tinggal pilih tanda tambah plus, lalu yang plus hijau di sini kalian pilih question. Pilih question, nanti kalian questionnya di sini kamu tuliskan saja tentang apa. Misalnya seperti ini ya, saya questionnya saya tuliskan dulu di sini. Please do exercise on your book misalnya, on your English book misalnya gitu. Jadi mereka perlu mengerjakan latihan di buku mereka gitu ya. Buku yang mana? Tulis saja di description-nya. Misalnya open your book page 10. Jadi buka bukumu, buku cetak ya, halaman 10. Lalu kerjakan misalnya part mana, nomor berapa sampai nomor berapa. Nanti kita juga kasih keterangan di instruction ini, mereka kumpulkannya di
sini gitu. Write the answer here. Jadi mereka baca soalnya dari buku cetak dan mereka menuliskan jawabannya langsung di Google Classroom. Pakai yang question ya tadi ya. Nah, di sini sudah saya beri. Jangan lupa kita kasih due date-nya, kapan terakhir pengumpulan tugas. Ini agar siswa kita itu on time gitu, jadi bertanggung jawab. Pilih topik, jangan lupa. Save. Setelah itu pilih yang short answer. Setelah kamu pilih short answer begini, lalu student can edit answernya diaktifkan. Jadikan warna hijau. Dan student can reply to each other dipatikan. Lalu kita schedule seperti biasa ya. Tentukan kapan dan jam berapa akan kita berikan kepada siswa. Jadi kamu bisa mempersiapkan dari jauh hari nih, misalnya besok mau mengajar atau lusa mau mengajar, kita buatnya dari sekarang bisa. Jadi besok itu akan muncul di halaman siswa. Klik saja schedule-nya setelah selesai. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan gimana sih biar kita merubah urutan ini nih. Nih kita akan ubah ya, kita hold, kita tahan, lalu kita pindahkan. Nah, jadi kita bisa pindahkan ke atas, jadi siswa ngerjain yang atas dulu, baru yang terakhir gitu. Jadi kita bisa pindah-pindahkan ya, materinya di nomor 2. Jadi setelah absen mereka ngerjain materi nomor 2 misalnya. Terus ini kita pindahkan ke atas. Nah, itu jadi bisa diatur sendiri, dipindahkan ke atas, ke bawah begitu. Bisa ya, tinggal dipencet, tahan, dan pindahkan. Selanjutnya saya akan mengajarkan satu lagi deh nih cara memberikan tugas ya. Nih ada, kita pilih assignment. Nanti di sini saya mau minta siswa saya mengerjakan di buku tulis mereka dan nanti mereka fotokan hasil pekerjaannya dan dikirimkan menggunakan Google Classroom. Jadi seperti tadi saya klik warna hijau ya. Lalu saya pilih assignment. Ya, saya ketikkan dulu. Ini adalah tema pada hari ini, talking about self. Assignment 2 nih misalnya ya, contoh saja. Gak mungkin juga kita kasih tugas terlalu banyak, ini cuma contoh variasi aja ya jika ingin memberikan tugas. Description-nya saya isi, please draw a family tree. Jadi saya minta siswa saya menggambar pohon keluarga di buku tulis mereka. Nanti gambar itu difoto dan dikirimkan di Google Classroom. Mudah kan? Jadi kita bisa menilai hasil gambaran siswa atau hasil pekerjaan siswa. Jadi bisa juga nih, misalnya kalian minta siswa kalian mengerjakan fisika, biologi, matematika di buku tulis mereka, lalu hasil pekerjaannya difotokan dan dikirimkan ke sini. Bisa kan? Mudah banget caranya. Tinggal tulis saja description-nya, lalu bilang untuk di-submit the assignment on here. Jadi bilang submit ya di sini gitu fotonya. Sudah, kalau sudah kita lihat poinnya sudah 100, lalu due date-nya kita atur ya. Due date-nya sudah diatur, jamnya sudah diatur. Ini contoh saja, lalu topiknya jangan lupa dimasukkan dalam topik pembelajarannya. Lalu save dan kita schedulekan. Ini kalau kamu mau schedule, tapi kalau kamu mau langsung kirim ke siswa, pilihnya yang tadi segitiga gambar kayak pesawat kertas gitu ya. Nah, kalau sudah begini, ya kamu sudah buat banyak banget nih variasi pembelajaran yang bisa digunakan dalam Google Classroom. Selamat mencoba ya. Nanti kalau misalnya sudah dikerjakan siswa, maka kamu akan memberikan penilaian. Nah, berikut adalah cara memberikan penilaian kepada siswa. Ya, untuk memberikan penilaian, saya ulangi dari awal. Pertama-tama kita buka Google Classroom kita. Di sini saya akan membuka dulu Google Classroom kita yang sudah di-download dari Play Store. Selanjutnya kita pilih kelasnya. Lalu kita pilih classwork. Dan
Kita lihat mana nih assignment yang akan kita beri penilaiannya. Seperti ini ya. Saya klik. Di sini sudah ada satu contoh, satu siswa sudah mengerjakan. Namanya Melatisya Putri. Saya klik dulu Melatisya Putri ini. Nah, nanti ada hasil jawaban dia. Ini saya minta apa ya kalau tadi ya? Kita lihat instruksinya dulu. Di sini saya minta mereka untuk menggambar pohon keluarga mereka dan diambil foto lalu dikirimkan ke sini. Oke, kita balik ke Students Work. Kita pilih siswa yang akan kita beri penilaian. Kita klik saja hasil pekerjaan mereka. Tada, ini adalah hasil pekerjaan mereka. Setelah itu kita back. Dan beri penilaian pada bagian ini, add grade. Nah, di sini saya berikan 85 contohnya. Setelah itu, klik return. Nah, klik lagi returnnya. Tunggu sebentar. Nah, kalau sudah kita tinggal back. Dan ulangi jika siswa lainnya sudah mengumpulkan juga. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh, memberikan nilai yang lain. Misalnya, saya akan memberikan penilaian yang ini. Ya, oh ini adalah absensi tadi ya, dia ready, dia datang, oke, tidak perlu diberi penilaian karena ini adalah hanya absensi ya. Ya, saya back dulu, back lagi. Back itu yang tanda panah ke kiri di bagian atas kiri ya, itu adalah back. Selanjutnya coba saya akan melihat hasil pekerjaan yang ini. Di sini sudah ada satu siswa yang mengerjakan. Lalu saya lihat dulu questionnya apa biar saya ingat. Oh, mereka suruh mengerjakan 1-10 di buku cetak dan jawabannya di sini. Saya tinggal pilih. Ya, jawabannya betul semua dan saya beri penilaian. Seperti itu ya. Jadi pilih saja siswa, hasil pekerjaan siswa itu dan diberi penilaian. Mudah sekali kan cara memberi penilaiannya? Selanjutnya yaitu ada exercises yang terakhir ya. Ini contoh yang terakhir saja saya berikan. Misalnya mereka disuruh menjawab jawaban singkat tadi ya. Di sini dia sudah saya berikan pertanyaan, saya pilih siswanya dan diberi penilaian. Oh, saya baca dulu karena ini dari Google Docs. Jadi saya beri penilaian seperti itu. Oh ya, kalau misalnya setelah memberikan penilaian kalian mau memberikan komen juga bisa. Seperti contoh di sini saya akan berikan contoh ya. Saya pilih jawaban siswa. Nah, di sini dia disuruh untuk menceritakan temannya tadi ya. Saya pilih jawaban siswa. Misalnya saya beri nilai. Terus nanti akan saya beri komen atau saya memberikan pendapat menggunakan sini nih di bagian bawah ya. Di bagian bawah nanti ada private comment. Setelah kita beri nilai di atas ini, misalnya jangan 100 dong, 75 ya. Misalnya di bawah ini ada private comment, kita tuliskan saja misalnya grammarnya benerin atau kamu masih salah bagian ini, kamu sebaiknya begini begitu. Jadi kita kasih private comment, jadi hanya si siswa itu saja yang mendapatkan komentar dari kita. Setelah itu pilih saja yang segitiga seperti pesawat kertas di sebelah kanan, itu kalian klik, itu tandanya kalian sudah mengirimkan pesan tersebut kepada siswa kalian. Seperti itu ya. Nah, begitulah cara kita memberikan penilaian dan juga komentar kepada siswa. Jangan lupa di return. Pilih bagian hijau kanan atas, return. Lalu di return ke siswa atau submit ke siswa. Nah, selesai deh. Begitu jadi cara kita memberi penilaian. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Madam English dan juga klik tombol loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari materi-materi yang ada di Madam English YouTube channel. Terima kasih. Have a great day.